Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Masih seputar timnas Indonesia. Seperti biasa, kalau timnas Indonesia kalah, yang paling kenceng keluar-keluarnya tentu saja the one and only Toel. Itu udah kerasa si paling bener aja dia. Udah ngerasa si paling hebat aja. Udah ngerasa si paling berjasa aja. Si paling prestasi dan si paling nomor satu. Lah kita aja nih ya yang nonton langsung dan Ultras Garuda adem ayem aja. Napa ente yang repot ya? Kecuali ente memang ada maksud apa-apa nih. Emang ya orang gagal selalu keluar-keluar ya? Ya udah, kalau ente ngerasa paling hebat, ente aja tuh yang jadi pelatih timnas. Berani kagak? Alah, boro-boro berani jadi pelatih timnas. Di depan Erick Thohir aja ente kicep. Lagian nih ya, kok ada sih orang gagal di PSSI tapi ngerasa si paling hebat ya? Orang Bandung, gimana tuh punya warga kayak gitu tuh? Aneh sih, malu sebagai warga Bandung. Udah gitu, pada diikutin lagi nih si Toel sama netizen koplak. Kan negara aneh namanya. Aduh, ente kadang-kadang ente ya. Kecuali kalau si Toel ini mantan pesepak bola ternama, terhebat gitu kan. Terus juga dia ini selama karirnya udah bawa trofi Piala Dunia nih buat Indonesia, atau trofi AFC gitu. Minimal trofi AFF deh gitu. Lah ini kagak bawa apa-apa, cuma bawa banned FIFA doang. Kok segitu amat ya? Yang waras silahkan komentarnya. Lalu soal penonton di GBK nih, ada postingan kabarnya ada penonton yang nggak punya tiket tapi tetap bisa masuk ke GBK, bahkan duduk di tangga. Nah ini postingannya ya. Nah di sini banyak yang mempertanyakan nih kegunaan Garuda ID. Aduh, kalau ini sih saya nggak bisa jawab ya, soalnya saya nggak lihat langsung sih di situ soalnya. Tapi di kolom komentar ada yang berkomentar kayak gini, lah kan hujan, jadi yang di depan pada pindah naik ke atas biar nggak kehujanan. Ya masuk akal juga sih. Tapi dibalik itu kita pun ya sama-sama tahu lah, di negara ini apapun bisa diakalin, apalagi sekelas Garuda ID yang masih amatiran. Sebab di negara ini duit gocap atau cepet ini masih ampuh loh ya buat jadi pelicin. Ya ini mah bukan rahasia umum lagi di Indonesia mah. Cuma ya itu kasihan aja buat yang udah beli tiket mahal-mahal. Tapi ya sama aja sama yang nyogok sama duit cepet bisa masuk. Nah gimana nih Pak Erik nih? Masa bisa kayak gini? Lanjut ya, ini kami bertanya deh, bisa nggak sih kalau kita ini menaturalisasi supporter? Sebab ini supporter kita ini udah parah banget sih. Supporter Jepang itu kurang baik apa coba? Udahnya bersih-bersih di stadion, ucapin terima kasih di sosmed. Masih ada aja loh kelompok supporter kita yang kampungan. Coba lihat nih video ini, supporter Jepang diintimidasi kayak gitu loh sebelum laga lawan Indonesia. Tapi hebatnya mental supporter Jepang itu, meskipun digituin, mereka tetap hormat loh sama kita. Ini kami mohon dong, buat yang berwenang nih ya, seperti PSSI, Kemenpora, dan pemerintah. Tolong kalau ada pertandingan timnas, itu jangan cuma ngelihat kapasitas stadion lu ya, tapi juga lihat juga bagaimana attitude supporternya. Ini bener-bener apa ya, mencoreng lu supporter kayak gini. Ini apalagi kita ini lagi dipantau loh. Coba dong sekali-sekali laga timnas itu pindahin keluar Jakarta. Ya memang sih ngelihatnya kalau GBK itu paling banyak isi penontonnya. Tapi ya kalau kayak gini terus juga kita juga yang rugi kan. Lagian ya kita selalu pengen pakai GBK. Tapi kita tuh timnas jarang banget loh juara di GBK. U16, U17, U19, U23 tuh kebanyakan juaranya di luar GBK loh ya. Jangan sampai nih ya cuma gara-gara segelintaran orang yang kayak gini nih timnas kita yang rugi. Atau jangan sampai gara-gara kelakuan supporter kita yang seperti ini, PSSI dapat tudingan seperti ini nih. Lebih pilih batik ketimbang prestasi. Coba lihat supporter Jepang, udah jauh-jauh datang nih dari Jepang ke Indonesia dengan aman dan tertib ya, damai.
Mereka juga hormat nih sama supporter kita, lihat nih videonya. Tapi mereka tetap aja loh, ada yang hujat juga. Bahkan bukan cuma di dunia nyata, tapi di dunia sosmed pun. Lihat nih, ini Mitoma ya. Banyak banget yang hujat nih oleh netizen kopong kita. Nah itu komentar kalau kami lihat, jijik banget. Banyak banget tuh komentar-komentar yang apa, aneh-aneh lah. Ini kan mencerminkan rendahnya SDM bangsa ini. Padahal yang komentar itu bukan seluruh rakyat Indonesia lo ya. Cuma sebagian netizen kopong aja lo ya. Tapi seluruh warga Indonesia yang dianggap jelek. Pada mikir nggak sih? Coba dong pada sadar, pada dewasa. Jangan bikin ulah mulu. Lu yang bikin onar, lu yang bikin kerusuhan, lu yang bikin hujatan. Tapi yang kena imbasnya bukan lu doang yang rasain. Udahnya mereka ini nggak ke stadion, malah bikin onar di sosmed. Nah kata apa, sebutan apa sih yang pantas buat orang-orang seperti ini nih? Sementara di sisi timnas atau skuad timnas Indonesia sendiri, ini kami ya jujur aja ya sampai pusing loh ya. Emang segitu susahnya ya buat timnas Indonesia ini ngedapatin striker maut. Sampai-sampai Erick Thohir aja bilang kayak gitu tuh sama Eloko Gonzalez. Dengar sendiri ya ucapan dari Erick Thohir. Coba yang terbaik. Kita perlu striker kayak Gonzalez. Kan artinya Erick Thohir ini sangat kecewa loh dengan striker-striker timnas saat ini. Pelatih striker udah didatengin, tapi tetap aja nggak ada perubahan. Nah, ini kan menarik nih. Apakah nantinya Erick Thohir ini akan mencabut nih keputusannya untuk soal pemain yang dinaturalisasi? Maksudnya gini, saat ini kan Erick Thohir kan mempunyai kebijakan. Pemain yang dinaturalisasi itu khusus pemain yang punya darah keturunan Indonesia aja. Tapi kan sampai sekarang PSSI nggak bisa ngedapetin striker-striker yang maut. Oleh Roma ini bolehlah datang ya. Tapi kan buat kami tetap nggak cukup loh ya. Kalau pendapat kami pribadi gini loh ya, saat ini tuh masyarakat Indonesia ini kan nggak mau tahu soal kekalahan timnas. Yang ada di otak netizen kita itu cuma menang, menang, dan menang. Mereka mah nggak akan terima yang namanya kekalahan. Ya kalau saya jadi Pak Erick Thohir nih Pak, kalau emang bener-bener pengen nih lolos ke Piala Dunia, ya lupain aja dulu deh ego buat pakai pemain diaspora murni maksudnya. Kenapa nggak sementara coba pakai aja dulu nih striker yang udah matang, yang punya mental, yang punya skill, yang udah terbiasa gitu kan. Karena jujur aja ya, striker-striker timnas saat ini tuh masih mentah-mentah semua loh ya. Nggak jarang banget yang ada pengalaman bener-bener mereka ini udah malang melintang, udah terbiasa main dengan menghadapi orang-orang besar itu. Atau pertandingan-pertandingan besar. Istilahnya striker matang tuh belum ada loh di timnas saat ini. Ya kenapa nggak coba pakai pemain-pemain yang kemarin ini memang mengajukan diri buat dinaturalisasi seperti Leo Gaucho dari Borneo FC, Bruno Moreira dari Persebaya, David da Silva dan Ciro Alves dari Persib yang siap dinaturalisasi. Tapi dengan catatan ya, Leo Gaucho dan Bruno Moreira ini masih belum memenuhi syarat. Kecuali presiden yang minta buat dinaturalisasi itu pasti langsung bisa ya. Sebab kan kita nih butuh kemenangan nih Pak Erick nih. Kalau memang masih bermimpi masuk ke Piala Dunia. Harusnya Erick Thohir pun udah tahu ya prinsip dasar sepak bola. Prinsip dasar sepak bola itu cuma simpel sebenarnya. Nyetak gol dan menang. Jadi kita akan tunggu seperti apa reaksi dan evaluasi dari Erick Thohir soal tumpulnya striker-striker timnas Indonesia. Apakah akan mencabut kebijakannya dan kembali memakai pemain naturalisasi? Sebab saat ini kita memang sangat butuh striker. Oleh Romeni buat kami ini meskipun belum resmi ya, belum cukup. Jairo Ridwell ini berkasnya udah siap sih, cuman kan dia bukan striker posisinya. Jadi memang kalau kami pribadi memang butuh banget striker-striker yang udah berpengalaman. Lanjut kita ke berita klub. Kita mulai dari Semen Padang. Semen Padang menggelar uji coba nih dengan salah satu wakil dari Liga Malaysia untuk mengisi kekosongan, yakni tim PDRM FC. Semen Padang sendiri saat ini masih jadi juru kunci Liga 1 ya, sementara PDRM ini ada di posisi 6 Liga Utama atau Liga Super Malaysia. BTW buat yang belum tahu ya, PDRM ini tuh kalau di Indonesia itu mungkin Bayangkara FC lo ya. Jadi sama-sama dimiliki oleh polisi. Nah, kita coba akan rekap aja, ada berapa banyak sih klub-klub di liga-liga ASEAN aja ya yang dimiliki oleh kepolisian di negara masing-masing.
Yang pertama di Indonesia itu ada yang namanya Bayangkara FC. Di Liga 2 Indonesia, ini milik Polisi Indonesia ya. Yang kedua di Malaysia ada yang namanya PDRM FC. Ini juga miliknya Polisi Malaysia nih. Yang ketiga di Singapura. Di Singapura itu ada yang namanya Lion City Sailor. Ini di Liga Utama Singapura ya. Yang keempat di Thailand. Di Thailand itu ada Polistero FC di Liga 2 Thailand. Yang kelima Filipina. Di Filipina itu nggak ada klub yang dimiliki oleh kepolisian Filipina ya. Yang keenam di Vietnam. Di Vietnam itu ada klub yang bernama Vitel FC. Ini juga nih sama dimiliki oleh kepolisian Vietnam di Liga Utama Vietnam ya. Yang ketujuh di Kamboja. Di Kamboja ini ada namanya klub NPC FC. Ini di Liga Utama Kamboja milik polisi ya. Yang kedelapan ini di Myanmar. Di Myanmar ini ada klub bernama Dagu Pot FC. Ini di Liga Utama Malaysia, Myanmar ya. Yang kesembilan di Laos. Di Laos itu ada klub bernama Lao Police Club. Ini di Liga Utama Laos ya. Yang ke-10 di Brunei. Di Brunei itu ada klub bernama PPDB FC. Ini miliknya polisi Brunei ya. Yang ke-11 ada di Timor Leste. Di Timor Leste ini ada klub bernama Carcae FC. Ini juga milik polisinya Timor Leste ya. Jadi di negara-negara ASEAN cuma Filipina aja yang nggak ada klub dimiliki oleh polisi ya. Semuanya ada. Selain Semen Padang, beberapa klub Liga 1 pun menggelar uji coba ya demi mengisi jeda waktu kompetisi ini ya, seperti Persebaya, Persib yang lakukan uji coba juga ya. Nah, untuk di Persib sendiri ini yang lagi pusing Boyan Hodak adalah soal sektor bek kiri nih, bek kiri dan kanan sih sebenarnya. Rezaldi Hehanussa itu cedera yang nggak tahu nih kapan sembuhnya, tersisa cuma Edo Febriansyah. Nah, makanya Boyan Hodak mengatakan jika Rezaldi ini tak kunjung sembuh, kemungkinan Hodak ini akan ambil pulang Zalnando dari PSIS. Sebab kalau beli baru mungkin duit, nah bukan duitnya sih sebenarnya, sayang aja gitu kan. Masa harus beli back kiri baru sementara kita punya back yang dipinjemin. Jadi ya daripada beli back kiri baru, mending duitnya buat beli pemain berposisi lain. Sementara di bek kanan tersisa Hen-Hen Herdiana setelah Kakang dan juga Robby Darwish ini dipanggil ke timnas AFF ya. Untung aja Persib masih punya yang namanya Rahmat Irianto yang multifungsi, bisa jadi bek kiri, bek kanan, gelandang. Tapi kan buat kami tetap nggak cukup lah. Dan memang musim ini Persib nggak punya pemain-pemain yang seperti Fred, Febri yang bisa bertransformasi nih dari winger ke jadi bek kiri atau kanan ya. Sekarang coba siapa yang bisa? Nggak ada yang bisa. Tersisa Rian Kurnia. Rian Kurnia tuh nggak bisa jadi bek kiri atau kanan. Azikri dan juga Lukman emang posisinya bisa diubah-ubah. Tapi Hodak sendiri bilang kemampuan dua pemain muda ini nggak bakalan bisa mengimbangi kalau dimasukkan ke tim senior. You know what's the difference? People don't understand. They said, "Oh, why you don't take young players?" The difference between under 20 league and pro league is huge, and you see that our players, Faris and Adzikri, and Ferdi, when they go to play for under 20, they are by miles best players there. But in our league, they cannot get minutes. Only Ferdi get minutes. So it's huge difference. So even Zul, yes, he's doing there good, but when he come here, he's here far behind. So probably we will take 2 or 3 of them for trainings, and then we will see how they improve. Nah, kami akan coba mengomentari apa yang diucapkan Boyan Hodak. Maaf nih lo, Coach Boyan, saya ini bukan pelatih lo ya, tapi saya mantan pemain, Coach. Sepengetahuan saya, pemain muda itu kan cuma butuh jam terbang loh, Coach. Intinya, semakin banyak pemain muda itu dikasih menit bermain, maka mereka akan semakin berkembang. Tapi ya mungkin Boyan Hodak ngelihatnya, ini kan kompetisi nih. Dan di Indonesia ini butuh kemenangan. Jadi agak beresiko kalau pakai pemain muda gitu kali ya. Tapi kalau pikiran Hodak kayak gitu, ya nggak akan ada yang namanya Beckham Putra dong. Nggak akan ada yang namanya Febri Haryadi, Hen-Hen Herdiana, Robby Darwish, Rudianto di Persib. Sebab kan para pemain ini sekarang yang jadi andalan di Persib awalnya kan para pemain muda. Tapi lantaran mereka diberi waktu dan jam terbang yang lebih, sekarang apa? Jadi andalan kan di Persib. Ya sama, semua pemain hebat dunia pun awalnya kan dari junior dulu loh ya.
Ya kalau sekarang Boyan Hodak nggak mau ngasih kesempatan para pemain muda ini untuk belajar dan ngasih jam terbang lebih, ya kapan mereka akan berkembangnya, Coach? Sorry loh, Coach, ini pendapat kami aja.